Ya, jumpa lagi di podcast My Channel Solusi. Kali ini kita berada di Sulawesi Tengah, tepatnya Kota Palu. Sekarang ini saya berada di sisa puing-puing jembatan kuning yang menghubungkan Palu Timur dengan Palu Barat. Nah, kita bisa lihat di depan sana puing-puingnya itu tinggal landasan jembatan, ya. Jembatannya sudah ambruk, diterpa atau diterjang tsunami pada tahun 2018. Ya, ini suasana terkini setelah beberapa tahun yang lalu terjadi tsunami. Ya, di sana ada masjid terapung, ya, yang dulunya sempat viral karena satu-satunya di pinggir pantai ini yang tidak ambruk, tidak hancur, tidak tenggelam. Dia masih utuh sampai saat ini. Ya, kita bisa lihat ya seperti apa dasarnya tsunami 2018. Ya, saat ini saya berada di jembatan baru yang dibangun oleh kerjasama JIKA, PUPR, dengan Waskita, ya. Nah, kita bisa lihat bikin mau dia percaya saja. Sebagai ganti jembatan kuning, ya inilah penampakan jembatan yang baru yang menghubungkan Palu Barat dengan Palu Timur. Bisa lihat. Ya, kita bisa lihat di sana. Ya, memang sangat cantik pemandangannya. Gitu. Ya. Nah, saat ini ada satu proyek yang baru selesai awal 2025 dan alhamdulillah sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tempat untuk berolahraga. Ya. Nah, para netizen ini sebagai bukti bahwa di balik masalah, di balik bencana alam yaitu tsunami 2018 ini bisa memberikan berkah terhadap warga Palu. Karena apa? Pembangunan yang pertama itu adalah untuk menghalau gelombang ombak, dibangunlah bebatuan yang bisa menahan terjalnya gelombang ombak. Nah, saat ini tambah dengan jalan ini seperti bendungan modelnya ya, yang merupakan pembatas antara bibir pantai dengan daratan yang ada di sana. Nah, ini di balik bencana alam ada nikmat yang memang masyarakat Palu rasakan saat ini. Ya. Tsunami 2018 masih teringat di ingatan kita, begitu dahsyatnya tsunami yang terjadi di tempat ini. 2 sampai 4 meter gelombang yang menghantam daerah pesisir pantai ini. Tapi begitu cepatnya masyarakat bangkit, begitu cepatnya pemerintah memberikan bantuan-bantuan pembangunan proyek. Nah, sehingga seperti ini. Nah, akhirnya tertata dengan baik. Ya. Kita lihat antusias masyarakat untuk berolahraga di areal ini. Ya. Bisa juga kita buka sendiri. Lanjutkan. Ya, berikut kita akan lihat masih sisa-sisa tsunami 2018. Ya, ini yang terdampak nih di bawah ini. Nih. Ini masih ada sisa-sisa puingnya. Ya. Bisa lihat masih ada beberapa bangunan yang rubuh yang sebagai bukti sejarah terjadinya tsunami, gempa bumi serta likuifaksi di Kota Palu ini. Ya.
ini masih banyak dibiarkan bangunan-bangunan, ya boleh dikata tidak bertuan karena ada pemiliknya itu meninggal, kemudian ya terbengkalai saja begitu saja, ya. Gitu. Kita lihat depan saya ini antusias warga Kota Palu untuk melakukan olahraga di tempat proyek yang sudah selesai awal 2025 ini yang dikerjakan oleh JIKA, PUPR dan Nindya Karya serta Waskita. Ya, ini suatu berkah yang tak tertandingi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemerintah Kota Palu. Ya. Nah, ini akhirnya mendapat perhatian bagi warga untuk berkunjung di areal ini, karena ini sudah merupakan area rekreasi dan tempat berolahraga. Gitu. Nah, di depan sana ada Masjid Terapung yang merupakan bukti sejarah terjadinya tsunami 2018 di Kota Palu ini. Ya. Nah, di tempat saya ini yang ditempati jalanan atau proyek yang ini sekarang ini, waktu tsunami terjadi, gelombang yang menghantam daerah bibir pantai ini 2 sampai 4 bahkan 6 meter ketinggiannya, sehingga menyapu bersih daerah pinggir pantai di sini. Ya. Ini yang di sini masjid besar ini adalah Masjid Raya Kota Palu. Ya. Nah, di depan kita ini nampak ya begitu indahnya gunung-gunung di depan, ya, yang merupakan ciri khas Kota Palu, karena Kota Palu ini merupakan lembah, ya. Gitu. Ini kita lanjut lihat peninggalan-peninggalan tsunami 2018. Ini salah satunya Masjid Terapung ini masih utuh sampai saat ini, meskipun dengan posisi yang agak miring, ya, agak miring. Nah, bagi warga Kota Palu, ya, ini tempat sarana olahraga alternatif selain Taman Patulemo yang bisa digunakan untuk berolahraga ataupun berrekreasi. Ya. Sangat recommended tempatnya untuk rekreasi ataupun olahraga ataupun sarana menghibur keluarga. Ya. Ya, memang patut kita syukuri bahwa di balik masalah, di balik bencana, pasti ada berkah. Pasti ada berkah di dalamnya. Ya, cuma itulah. Kadang kita manusia selalu merasa bahwa kok masalah atau bencana alam yang terjadi begitu menyiksa warga, begitu warga itu menjadi korban materi yang banyak, yang tidak bisa dihitung, ya. Ini sangat antusias, ya, warga Kota Palu untuk datang. Ya, jadi bagi para netizen yang berkunjung atau bersilaturahim dengan keluarga, sempatkan diri untuk datang di proyek ini, datang di tempat olahraga ini ataupun rekreasi ini. Gitu. Nah, kita bisa lihat dengan dekat, ya, penampakan Masjid Terapung yang terletak di bibir pantai Talise. Posisinya sudah miring, ya. Ya, tetapi masjid ini, sekedar info bahwa ini tidak bisa digunakan lagi karena arealnya itu sudah terlalu di bawah, kemudian kemiringannya sudah kurang lebih 15 sampai
20 derajat kemiringannya, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk bisa ditempati beribadah bagi umat muslim. Ya. Nah, kita lihat sebelah sini masih sisa-sisa puing-puing tsunami. Ya. Pulang sudah. Ini baru kita. Ya, jarak proyek ini kurang lebih panjangnya ya, dari ujung jembatan tadi sampai di Palu Grand Mall, ya kurang lebih 3 sampai 3 km, 3 sampai 3,5 km kurang lebih. Puing-puing dari dampak tsunami yang terjadi 2018. Ya. Saya coba mengeksplor Masjid Terapung ini seperti apa kondisinya. Ya. Karena ini saya dapat akses jalan ke bawah. Ini ada nih. Ya. Hati-hati. Jangan sampai meluncur. Ya. Ini ada akses ya, akses dari jalan proyek Jika tadi ke bawah ya, untuk menuju ke Masjid Terapung ini. Kita explore ya, para netizen biar mengerti bahwa ternyata 2018 yang lalu di sini pernah terjadi tsunami yang begitu dahsyat yang menggulung bibir pantai Kota Palu. Ya. Nah, sekarang ini saya sudah berada di bawah. Ya, ini adalah proyek pertama yang dikucurkan pemerintah ketika setahun sampai 1,5 tahun setelah terjadinya tsunami. Ya, nah jalan yang di atas itu yang dibangun oleh proyek Jika dan PUPR itu adalah proyek 2025. Jadi nanti setelah beberapa tahun kemudian dibangun kembali, termasuk jembatan ini ya, ganti dari jembatan kuning. Ya, kita bisa explore kembali, lihat situasi dari Masjid Terapung Kota Palu ini, kondisinya. Nah, ini tidak bisa digunakan lagi, hanya sebagai bukti sejarah bahwa di sini pernah terjadi dampak bencana alam yang cukup besar. Gitu. Nah, ini batu-batuan ini sengaja dibuat, diletakkan di sini, diambil dari gunung-gunung yang di sekitaran sini, untuk menghalau atau memecah gelombang yang ada. Gitu. Nah, ini saya letaknya cukup dekat ini, tinggal beberapa ini, tapi sayangnya tidak bisa kita masuk di dalamnya ya. Jadi cukup di dalam dari luar sini kita lihat. Ya, kubahnya masih berdiri kokoh. Cuman yang miring ini adalah dasar pondasi, gitu. Ya. Kita bisa tanya-tanya warga di sini ya. Ya. Kita lihat. Misi Pak. Ya Ibu. Lagi cerita-cerita Pak ya. Ini. Oh Bapak ini Pak mau nyebrang, mau pakai perahu. Iya, baru datang dari Aman, ambil udang. Oh iya. Jadi, kalau ambil cari udang itu Pak sekitaran sini saja Pak. itu di muka kuala itu. Oh iya. Oh di sana ya, tidak terlalu jauh ya. Tidak.
Di muka jembatan itu. Oh, muka jembatan itu. Muara Iya. Orang Pambe Udang itu. Oh, iya. Jadi makan baru pergi lagi. Ya, betul, supaya ada kekuatan Pak ya. Isi bahan bakar. Iya, BBM. Bahan bakar. Iya, BBM, bahan bakar mulut. Iya. Sudah ada sedikit tadi ke sana diambil orang. Oh, banyak Pak udangnya Pak. Ya lumayan. Tadi ada orang ngambil tadi 300.000 ke sana. Oh, sampai 300.000 berarti berapa kilo itu Pak? Banyak juga. Banyak. Oh, aduh, luar biasa Pak ya. Pak, bagaimana Pak? Ini kan efek tsunami 2018. Pencaharian Bapak yang sebagai nelayan Pak ya, itu tidak terganggu ya dengan adanya proyek ini. Ini proyek pertama ya? Ya tetap terganggu. Tetap terganggu Pak. Ya, ini kan Iya. kecamatan perahu begini kan ada batu Oh. begini kan. Iya. Kendalanya kan kalau besar ombak bisa pijak kita punya perahu. Dihantam ini Pak ya? Ya, Oh, iya. Ya, mungkin bisa sebagai perhatian pada pemerintah setempat untuk dibuatkan dermaga. Sudah itu. Yang mana Pak? Ini dermaga, persiapan dermaga. Dermaga sudah itu. Oh, iya. Berarti kan tinggal menunggu waktu Pak. Sudah dipakai itu. Oh, sudah dipakai. Tapi sudah full perahu di sana itu. Oh, iya. Sudah dipakai sana itu. Iya. Pemecah ombak itu. Ya, berarti ya mudah-mudahan bisa diluaskan Pak ya, supaya perahunya Bapak juga bisa merapat ya. Ya, bisa ditambah. Iya. Ya itu efeknya Pak. Tapi ya kita syukur karena kenapa ini tertata. Ya masalah Artinya, saat ya. di laut tidak terganggu. Oh iya. Udang apa Pak? Tetap banyak yang melimpah ya, ikan. Tetap ada. Gitu. Iya. Oh. Bapak waktu 2018 ada di sini Pak waktu kejadian. Ada di rumah situ. Oh, Bapak punya rumah di sini Pak? Ya, kita asli di sini semua ini. Oh, gitu Pak. Iya. Nelayan di sini. Iya. Bapak bisa bercerita Pak, ini maaf Pak sambil videonya Pak sebagai ini kenangan 2018 itu beberapa tahun yang lalu. Ya, Bapak berada di tempat ketika terjadi itu Pak. Ya, kalau tidak salah Pak itu terjadinya sore ya, Hampir maghrib. hampir maghrib. Itu tidak ada tanda-tanda sama sekali Ada Pak ya. tanda-tanda. Sekitar jam hampir itu ada goyang. Oh, goyang dulu, ada gempa dulu. Tapi air laut masih biasa-biasa. Belum masih goyang. Ada sekitar jam 4 itu. Oh, iya. Saya semua terbangun jam 4 itu dikasih makan istri gempa ini. Oh, Tapi kan gempa gempa dulu. biasa, kan? Iya. Oh. Nah, setelah saya itu tiada anunya tanda-tanda mau gempa dahsyat begitu. Iya. Tetap dia beraktivitas semacam biasa. Iya. Di sini ada Pertamina orang bajual pada waktu kan bertepatan dengan hari hari ulang tahun tuh. Oh, Kota Palu Pak ya. Oh, iya. Itu sudah. Oh, iya. Sudah Jadi padat-padatnya orang. Jadi padat-padatnya orang kejadian, Pak. Kan orang Waduh. jauh sudah mulai berdatangan kemari nih. Sini sudah banyak orang di sini. Iya. Kan ini jalan besar dulu ini. Oh, jalan besar ini, Pak ya. Oh, iya yang sambungan dari Jembatan Kuning ya. Oh, iya. Betul. Ini Pertamina ini. Oh, Pertamina di sini dulu SPBU ya. Oh, aduh. Di muka masjid ini Pertamina ini. Iya. Tapi Bapak waktu itu lihat, Pak, ini tsunami-nya seperti apa? Gelombang lautnya itu. Ini ada di pinggir pantai di sana itu. Kita lihat, Pak, itu berapa meter itu? Sekitar 5 meter. 5 meteran ya. Aduh. Jadi memang ini kalau diprediksi di atas kepala kita jauh ya. Jauh. Oh. Sekitar ya, sepertinya itu. Waktu itu Pak memang kelihatan banyak orang yang terseret gelombang itu. Banyak. Ini orang terseret ini istilahnya lebih banyak ke laut. Ya kan biasanya kalau gelombang itu besar dia pasti akan kembali ya. Iya, kembalinya Efeknya yang keras itu. Yang Oh, tidak ada yang sampai di tengah berarti. Iya, banyak orang tidak ke sana. Bahkan sampai di bagian sana tidak dapat. Ini yang tidak terdata itu jumlah itu yang ke laut. Oh, iya. Dapat itu. Yang di bibir pantai ini yang didapat ini sudah ada Setiap- ininya jenazahnya. setiap Jumlahnya itu. Iya. Sedangkan kita punya imam kan di sini kan tidak didapat kan tidak masuk datanya. Tidak didapat. Oh, ini yang Asan. Iya. Cuma Iya. yang didapat. Oh, dia yang Asan itu selamat ya? Selamat. Oh, yang imam masjid ini tidak didapat. Tidak. Banyak tidak didapat di sini. Duh. Kalau diprediksi Pak, kalau menurut Bapak kan sebagai penduduk asli di sini yang bertempat tinggal di sini, itu berapa korban Pak? Dia bisa dihitung kalau keseluruhan dia bisa. Kalau diprediksi itu ada 3.000 Pak lebih. Wah, lebih. Waduh. Lebih. Iya. Karena orang itu pada saat itu kan tidak pernah melapor keluarganya hilang kan? Iya, betul. Orang yang dari sini kan orang ke Makassar sudah pulang ke Makassar. Tidak pernah melapor bahwa Iya, betul. saya begini kan. Karena masing-masing menyelamatkan diri lah, Yang tinggalkan di- ini yang dulu. Di data di apa jumlah yang itu kan
di data yang didapat seperti ada meninggal di kumpul-kumpul itu baru dihitung kan. Iya, iya, iya. Yang so tidak dapat itu tidak Kalau dihitung yang lagi. tertimbun kan tidak pernah. Iya, iya, betul ya. Banyak dan banyak ke laut. Begitu dia naik terset kembali Iya, iya. itu lebih cepat dia turunnya daripada begitu dia di waktu jembatan itu kan banyak orang tolong. Iya, karena banyak Itu pool ya di atas ya. kan hilang suara. Iya, iya. Kemana suara itu? Kalau bukan Iya, ke laut. Betul. Itu sepupu dan cucunya Iya. jatuh di jembatan. Tidak dapat. Oh, Banyak. luar biasa memang Pak ya. Nah, kalau kita di sini tidak terlalu banyak kita asli di sini. Pada saat tahun itu Iya. semua lari. Hanya berapa orang saja meninggal di sini sekitar 30-40 orang Iya, iya. asli di sini. Orang luar banyak. Orang luar banyak. Orang luar yang banyak Pak ya. Orang anak-anaknya sudah banyak. Dengan juga polisi meninggal dapat Di dapur di belakang rumahku itu. Oh, Polisi. iya, Laje. Iya, iya. Ibu-ibu. Ya kan lagi tugas waktu itu Pak ya, pengawalan apa ya untuk pengamanannya. Pengamanan. Iya, iya. Betul. Kayak ada mental tanah sekitar jam 4 itu. Iya. Tapi tidak ada tanda-tanda air laut bahwa akan Kan ada. goyang biasa saja ini kayak gompa-gompa biasa. Iya, iya, iya. Nanti hampir maghrib itu betul-betul kayak bola pingpong kita. Betul ya. Keras sekali. Artinya Bukan gempa yang terjadi selama ini karena Palu ini kan sering terjadi gempa ya. Itu luar biasa dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Iya. pokoknya ini saya tahu bagaimana kerasnya ini. Tidak bisa Waktu itu kejadian Pak, apa yang Bapak yang ada di kepala Bapak, apa yang terjadi nih? tidak ada. Karena dari dulu prediksi kita tidak akan mungkin terjadi tsunami dalam kondisi ini. Iya, iya. Dari dulu. Tapi waktu kejadian itu Pak, Bapak lari kemana Pak sampai bisa selamat? Begini kan saya di rumah saya dari pasar habis gempa biasa itu dulu jam 4 bawa istri pergi pasar, Bapak Aju atau Iya. Setelah itu di sana dibilang istri pulang saja. Saya bilang nanti biasa pulang habis bangkit istri ke sana lepas Isya itu baru saya pulang. Dia bilang pulang saja, anakmu di rumah. Saya bilang nanti sebentar. Dia istri tetap berkeras pulang saja. Ada anakmu di rumah. Iya. Nah, saya bilang bagaimana saya uang 10.000 saya beli bensin, saya pakai baju putih. Iya. Begitu sudah mau hampir maghrib saya pulang, langsung datang isi bensin. Iya. Kejadian itu, jadi habis bensin saya pulang ke sana. Begitu masuk dalam rumah mau minum, masih mau begitu tanganku buka kulkas, dia goyang di situ dalam rumah saya. Gempa lagi Pak yang keras ya. Sudah itu gempa yang paling keras itu. Dia goyang saya di situ. Iya. Oh di situ sudah. Iya. Pokoknya itu air ini didengar bunyi. Bukan main rumah itu roboh semua. Tapi ketika air pasang itu naik, Pak, gelombang itu naik itu setelah maghrib atau sebelum maghrib? Sebelum. Sebelum maghrib, berarti masih dapat lihat ya? Goyang dulu. Masih dapat lihat, masih terang begini. Iya. Oh, Goyang dulu. Gempa, ada air. Karena ini kan turun nih tanah ini. oh, tidak ada air Pak. Iya. Air dari ke sana. Kan dulu dangkalin sampai ke sana ini. Bisa nih kalau dia turun air bisa kita baca sampai ke sana. Ini sudah dalam ini, turun di sini. Iya. tanah ini Tanah runtuh sini. Turun ya. Iya. Di muka jembatan ini kan runtuh ini. Dulu kan darat di sana di sana. Iya. Oh, iya. Iya. Sudah runtuh ini semua ini. itu diri ini sekarang ini Iya. Di muka mana itu runtuh semua itu sampai Berarti memang ada patahan ya Pak ya? Ada patahan di bawah sini. Cuma di Iya. sebelah sini. Makanya itu yang membuat efek gelombang itu tinggi. Iya, cuma di sini tiada patahan sebelah. Cuma di sebelah sini saja patah. Oh, daerah sini yang memang yang paling keras ya. Iya. Iya. Semua keras. Perumda saja. Ya, Perumnas Balaroa, Petobo, Likuipaksi sampai kebun itu pindah ya berapa kilometer ya? Cuma tidak tahu mana lebih keras. Kau saya rasakan ini sama saja. Balaya. Dah. Iya. Pokoknya dalam kota Palu ini sama saja kerasnya. Betul. Ya, ini para netizen ini Bapak sebagai saksi sejarah terjadinya tsunami, gempa bumi dan likuifaksi di Kota Palu. Iya. Maaf Pak, Bapak namanya siapa Pak? Pak Arwin. Pak Arwin. Oh, asli sini memang Pak. Iya, adik kakak semua. Oh, Bapak orang Kaili asli Pak? Ya asli. Oh, orang Kaili. Iya. Itu sebelah. Iya. Oh, iya. Asli semua sini. Ya, tapi setelah seperti ini Pak, apa yang Bapak rasakan dengan adanya pembangunan jembatan yang baru? Ini kan baru awal tahun selesai ya. Kalau ini kan memang dari 1 sampai 1,5 tahun setelah
kejadian itu ini dibangun sebagai apa pemecah gelombang gitu. Apa yang Bapak rasakan sekarang ini, Pak? Ya satu kesyukuran juga. Iya. Secepatnya begitu, secepatnya pemerintah Memberikan anggaran alokasi pembangunan ya. pembangunan ini. Tuh, Ya itulah Pak, saya mau bilang bahwa di balik bencana alam, di balik kesusahan itu ada berkah ada yang berkahnya. diberikan Tuhan kepada kita. Gitu. Seandainya kalau Ya. bukan bencana bukan seperti ini juga. Ya betul. Bukan Iya, seperti ini juga betul, ada jalan betul. ini. Toh. Iya. Saya orang Makassar Pak, datang ke sini baru kurang lebih 3 hari. Saya datang jalan-jalan, waktu gempa itu mertuaku dia itu korban, itu karena dia di daerah Dewi Sartika sana. Dewi Sartika jauh. Iya, Dari iya, itu iya, itu. Itu. Ya di Kipaksi Petobo itu Pak. Iya. Saya sangat berbangga masyarakat di sini karena begitu cepatnya pemulihan, ya itu. Ya meskipun awal-awal kan banyak meninggalkan tempat di Kota Palu, tapi setelah beberapa saat itu datang kembali untuk berusaha, berdagang, berjualan, itu. Ya artinya ya mungkin memang ada sisi trauma Pak ya. Artinya kalau mengingat kejadian itu siapa sih yang tidak merasa sedih, ya. Tetapi di balik itu bisa masyarakat itu bisa bangkit untuk bisa mencari mata pencaharian lagi, mencari apa berdagang apa semua. Pada waktu itu Iya. kan kurang lebih 1 bulan semua kita turun mencari tahu. Tidak pikir Iya, ada iya, betul. bahaya sih itu karena Iya, iya. keadaan tuh Betul ya. untuk keseharian dimakan Iya, apa saja sedangkan bantuan pada waktu itu kan tidak merata. Oh iya. Tapi Bapak waktu itu ada bantuan juga Pak? Ada bantuan tidak merata, tidak merata. Iya. Ya memang biasalah Pak, karena itu menyangkut pendataan apa Itu segala maksudnya. itu. Makanya Karena pada ada yang harus dipenuhi kan biasanya syarat-syarat ini Makanya seperti pada apa waktu itu. Iya. tidak lama kita dulu kalau ke sana sudah turun ke sini Iya. mencari. Padahal orang bilang jangan dulu begini kan. Kita mau apa juga tuh. Ya. Di darat juga bilau sama saja kalau memang Ya. aja tuh. Ya betul Pak. Bahwa dimanapun kita berada kalau sudah ajal ya ini. Apa ini kita tidak bisa tidak mungkin mau datang 2 kali. Betul. Kalau 1 kali begitu tidak mungkin datang 2 kali. Iya tuh. Iya. Memang pernah terjadi di sini tahun berapa? Tahun 50 berapa dulu itu? Oh pernah Pak terjadi juga seperti Terjadi. itu. Oh. Yang kedua gitu. sudah ini. Oh yang kedua. Tapi kira-kira kalau dibandingkan dasarnya Iya, itu Pak, Itu yang mana dasar? Yang pertama yang berapa puluh tahun yang lalu itu dengan ini yang mana? saya tidak pernah kita rasakan yang dulu itu. Kalau Cuma dengar cerita saja ya dari yang itu ya. kan di situ apa itu di tondo itu di sini di atas tondo ini kan Iya. bekas ada itu bekas pecahan itu sekitar tahun berapa itu pernah juga di sini gempa itu di Mapaga juga. Oh iya. Mapaga habis Mapaga berapa tahun baru ada di sini. Iya. Sudah berapa kali di sini. Ya mudah-mudahan lah Pak ini yang terakhir kali. Iya, ini. ya, makanya- Karena ini yang memang kita merupakan saksi sejarah, kita lihat seperti apa kejadiannya ya. Mudah-mudahan kita berdoa ini adalah yang terakhir sehingga ya masyarakat Kota Palu ini bisa lebih merasa aman. Ya, Pak, Tapi ya. Pak, seandainya kalau dia sekitar malam atau jam 8, lebih banyak lagi. Lebih banyak ya dia. Iya. Bisa diprediksi sampai 70% asli di sini habis. Iya. Tuh. Karena kita kan melaut. Kita biasa melaut itu jam 8 sudah pergi. Oh ditinggalkan Siang, rumah ya. Mana Iya, cuma siang. Di laut kita orang. Iya. Itu seandainya kalau jam itu di waktu gempa itu kita orang di laut tidak ada yang selamat. Iya, Untung belum ada melaut. Iya. Ya masih Tuhan masih Iya. lindungi kita Pak ya. Iya. Pak Erwin, terima kasih banyak Pak ya. Ini akan saya rilis nanti ini di YouTube. Ya, kita inilah sebagai apa ya mungkin hiburan atau kepada masyarakat ataupun informasi terutama masyarakat Kota Palu yang merantau. Ya kan, bahwa inilah kondisi keadaan masyarakat di sekitar sini. Ya. Terima kasih banyak Pak Erwin ya. Ya, mari Ki. Ya, sejalan lagi. Ya, mari Ki. Mari Bu, ya makasih Bu, ya sehat Ki selalu Bu, ya. Ya, demikianlah yang kami bisa informasikan kepada netizen bahwa seperti inilah kondisi di pinggir pantai Talise ini.
ya. Setelah terjadi beberapa tahun yang lalu, ya. Saat ini tanggal Palu, tanggal 15 Juni 2025. Kondisinya seperti ini, ya. Demikian, semoga kita sehat selalu, segar bugar, ya, dan dilancarkan rezekinya. Amin.